Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurdila Firatami Migirsang dari kelas 7 APG SD Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, NPM 18143431. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang landasan pendidikan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Secara umum, prinsip berarti azas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian di atas tersirat makna bahwa kata prinsip itu menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa prinsip yang umum digunakan dalam pengembangan kurikulum. Antara lain prinsip berorientasi pada tujuan, kontinuitas, fleksibilitas, dan integritas. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. Kurikulum sebagai suatu sistem yang memiliki komponen tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum harus berorientasi pada tujuan. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan merupakan arah bagi pengembangan komponen-komponen lainnya. Dalam pengembangan tujuan kurikulum harus dapat dipahami dengan jelas oleh para pelaksana kurikulum. Yang kedua yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Khususnya kesinambungan materi kurikulum pada jenis dan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SLTA, SMU atau SMK sampai ke perguruan tinggi. Materi kurikulum harus memiliki hubungan hierarkis fungsional. Yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas artinya bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Dan yang keempat yaitu prinsip integritas. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan prinsip keterpaduan, dirancang untuk mampu membentuk manusia yang utuh, pribadi yang integrated, yaitu selaras dengan lingkungan hidup sekitarnya. Untuk itu, kurikulum harus mengembangkan berbagai keterampilan hidup atau life skill. Prinsip khusus pengembangan komponen kurikulum. Prinsip khusus berkenaan dengan prinsip yang digunakan dalam mengembangkan komponen utama kurikulum, yaitu 1. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan jangka panjang, menengah, maupun pendek, bersumber pada A. Ketentuan dan kebijakan pemerintah. Yang B. Survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat. Yang C. Survei tentang pandangan para ahli. Yang D. Survei tentang SDM. Yang E. Pengalaman negara lain, dan F. Penelitian. 2. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. A. Perlu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. B. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. C. Unit-unit kurikulum disusun berdasarkan urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar hendaknya memperhatikan apakah metode atau teknik tersebut A. Mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. B. Cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran. C. Memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa. D. Memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. E. Lebih mengaktifkan siswa atau guru atau keduanya. F. Mendorong berkembangnya kemampuan baru. G. Menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah, juga mendorong penggunaan sumber belajar yang ada di rumah dan masyarakat. 4. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. A. Alat atau media apa yang diperlukan? B. Jika perlu dibuat, siapa yang membuat? Berapa biayanya dan berapa lama waktunya? C.
Bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran? Apakah dalam bentuk modul atau paket belajar? D. Bagaimana pengintegrasiannya dalam keseluruhan kegiatan belajar? Hasil terbaik diperoleh dengan penggunaan multimedia. 5. Prinsip yang berkenaan dengan penilaian. A. Bagaimana karakteristik kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites? B. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tes? C. Apakah tes tersebut berbentuk uraian atau pilihan? D. Berapa banyak butir tes yang perlu disusun? E. Apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau siswa? Berikut merupakan beberapa prinsip dalam pengelolaan hasil penilaian. 1. Norma penilaian apa yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes? 2. Apakah digunakan formula Guessing? 3. Bagaimana pengubahan skor mentah ke dalam skor masak? 4. Standar apa yang akan digunakan? 5. Untuk apakah hasil tes digunakan? Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.